Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nabila Arif Fitri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 4 nomor presensi 20. Jadi kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di salah satu bangunan bersejarah di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di Lawang Sewu pada malam hari. Nah, teman-teman yang mau cek keseruannya silahkan tonton video ini hingga akhir ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Lawang Sewu itu merupakan salah satu bangunan bersejarah loh yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda di kota Semarang. Nah, bangunan ini itu termasuk dalam bangunan yang dilindungi oleh pemerintah yang saat ini kepemilikannya dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Pada awalnya memang gedung ini direncanakan, dirancang, dibangun dan diperuntukkan pertama kali sebagai gedung kantor pusat NIS atau Netherlands Indies Spoorweg Maatschappai, salah satu perusahaan kereta api swasta Belanda yang beroperasi di Pulau Jawa pada saat itu. Khusus kayu yang paling bagus Indonesia, kayu dari Indonesia. Kalau untuk kualitas kayu jati, kalau untuk ketahanan kayu ulin atau kayu besi yang dari Kalimantan. Aku ada sedikit info menarik nih teman-teman. Jadi pada saat itu di tahun 1867 NIS membangun sebuah stasiun yang merupakan salah satu stasiun tertua di Indonesia, yaitu stasiun Kemijen yang ada di kota Semarang. Nah, stasiun ini juga dikenal sebagai stasiun Samarang. Kita malam-malam ke Lawang Sewu. Kapal, gerbong sama logonya dinaikkan ke kapal, dibawa ke Indonesia sini, impor dari Eropa. Teknologi Indonesia ketinggalan jauh, dulu dada krem untuk menaikkan dan menurunkan barang. Kereta api bukan alat transportasi, mengangkut hasil bumi, dibawa kereta api, dibawa ke pelabuhan, dinaikkan ke kapal, dibawa ke Belanda sana. Makanya Semarang pelabuhannya Tanjung Mas, baru Jawa Timur Tanjung Perak, baru Priok atau Perunggu Jakarta. Menurut pendalikan emas, perak, perunggu ada urutannya. Kalau orang Jawa silsilahnya. Stasiun kereta api pertama di Indonesia adalah Stasiun Samarang. Ejaannya lama Samarang, sekarang jadi Semarang. Ini adanya di Kemijen. Nah, di Lawang Sewu ini teman-teman gak cuma bisa lihat bangunan-bangunan bersejarah, tapi juga kalian bisa lihat barang-barang antik yang sangat dirawat di sini. Ada kalkulator, mesin tik, bahkan telepon yang dipakai di zaman dulu juga ada loh di sini. OOR artinya sebenarnya jalur atau rel. Tapi kalau orang Indonesia, khususnya orang Jawa, SEPUR, sepur. Kok dinamakan sepur? Asepe ning dhuwur. Setelah ini kita akan menuju ke pintu yang menghubungkan langsung dengan ruangan bawah tanah. Basementnya seluas gedung ini, struktur bangunan hampir sama dengan di atas. Dulu fungsinya untuk pendingin ruangan atau AC alam. Cara kerjanya sengaja dikasih air, penguap atasnya jadi lembab, lantainya jadi dingin. Penyekapan
uji nyali dunia yang dulu di sini gara-gara itu viral. Dulu sempat untuk bisa. Lo nggak bangga di sini lagi. Jadi kalau kita lihat dari kesahan seperti gerbong kereta api. Kita sedang berada di lantai 2 di Gedung Lawang Sewu, Semarang. Di ruangan ini dulunya dijadikan sebagai tempat perkantoran dan sempat dijadikan sebagai tempat untuk berpesta. Maka dari itu, ruangan ini dibuat tanpa sekat dan dibuat sangat luas. Kalau teman-teman perhatikan, di Lawang Sewu ini semua jendela itu menghadap ke arah dalam. Fungsinya untuk membiarkan angin masuk ke dalam melalui atas. Jika di Indonesia saat ini, semua jendela rata-rata akan menghadap keluar dan itu menjadikan angin tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Saat ini jendela di Lawang Sewu Semarang rata-rata adalah jendela replika karena jendela yang tidak direplika atau jendela aslinya itu sudah sangat sedikit. Jendela yang asli itu bertekstur bergelombang dan sangat membiaskan cahaya. Jadi jika siang hari cahaya tidak terlalu masuk lebih banyak. Oke guys, kita lagi ngecat banyak banget. Nah, ada info menarik lagi nih teman-teman. Jadi, semua bangunan Belanda pada zaman dahulu, semua toilet itu berada di luar bangunan utama. Dan uniknya, semua toilet itu terhubung melalui jembatan. Di lantai 1 ada toilet dan di lantai 2 juga ada toilet yang dihubungkan dengan jembatan ke gedung utama. Di loteng ini adalah lantai 3 dari gedung Lawang Sewu Semarang yang mana menjadi lantai terakhir di bangunan ini. Di loteng ini digunakan sebagai tempat pendinginan atau AC alami. Oke Pak. Salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian lagi adalah lukisan kaca patri yang terdapat di lantai 2. Lukisan kaca patri ini dibuat oleh Johannes Laurens Schouten dari Delft, Belanda. Dan kaca patri ini nggak hanya sekedar indah tapi juga bermakna loh. Hal ini membuat kaca patri ini menjadi lebih menarik dan berharga. Ada 4 bagian, yaitu bagian kiri atas yang melambangkan kemakmuran dan keindahan alam di Jawa yang memiliki keanekaragaman hayati. Bagian kanan atas menggambarkan kota Semarang dan Batavia di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Bagian tengah melukiskan kota Semarang dan Batavia sebagai kota bandar besar yang menjadi pusat aktivitas maritim. Dan bagian tengah bawah terdapat roda terbang yang diapit Dewi Fortuna sebagai pemberi keberuntungan. Makna keseluruhan adalah kemakmuran dan keindahan alam di tanah Jawa. Banyak hal yang dapat dipelajari dan dimaknai dari bagian bangunan yang berumur lebih dari 1 abad ini. Nah, kita sudah diajak keliling oleh tour guide di Lawang Sewu Semarang. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Lawang Sewu ini. Sejak berdirinya hingga sampai renovasi pun ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kemudian hari. Untuk itu teman-teman harus selalu menjaga kebudayaan di kota Semarang. Salah satunya adalah bangunan bersejarah Lawang Sewu. Nah, sekarang karena udah pukul 8 malam, ini waktunya Lawang Sewu ini tutup. Jadi sekian dulu yang bisa aku tampilkan ke kalian semua. Semoga apa yang tadi aku dan Bapak pemandunya sampaikan itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Terima kasih. Sampai